Hai teman-teman, kembali lagi di channel Cooking with Ocha. Setuju nggak sih kalau masakan Nusantara yang paling sedep deh? Apalagi asam-asam daging sapi yang satu ini. Ini tuh makanan khas dari Jawa Tengah kesukaan aku. Bikinnya simple dan bumbu-bumbunya cuma diiris-iris aja, tapi rasanya dijamin enak. Jadi, kalau teman-teman mau tahu bahan dan cara buatnya, ikutin terus ya video ini sampai selesai. Untuk membuat asam-asam daging sapi, di sini kita sudah siapkan bahan utamanya ada 300 gram daging sapi. Ini aku gunakan daging sapi dengan sedikit lemak ya teman-teman. Biasanya untuk membuat asam-asam daging sapi ini, daging yang digunakan itu adalah bagian sengkel atau bagian depan paha atas dari kaki sapi, karena bagian ini sangat cocok dijadikan untuk olahan asam-asam daging sapi. Kemudian untuk bumbu-bumbunya, kita juga sudah siapkan ada bumbu rajang dan juga ada bumbu aromatik. Untuk bumbu rajangnya, kita akan pakai 6 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih yang sudah kita kupas dan kita bersihkan kulitnya. Kemudian untuk bumbu aromatiknya, supaya masakannya lebih harum dan juga wangi, kita juga siapkan 2 lembar daun salam dan ada juga 3 lembar daun jeruk. Lalu ada 1 ruas lengkuas. Di sini lengkuasnya sudah aku iris menjadi 3 bagian. Aku iris lengkuasnya supaya sari dari lengkuasnya lebih keluar ya. Lalu di sini juga ada 1 batang serai. Serainya juga aku sudah potong menjadi 4 bagian. Dan nanti serainya ini kita akan memarkan atau kita akan geprek sebelum kita masak ya teman-teman. Kemudian ada segenggam cabai rawit merah dan cabai rawit hijau. Untuk cabainya, kira-kira di sini ada 8 buah cabai rawit merah dan 7 buah cabai rawit hijau. Jadi untuk cabainya kita tidak rajang ya. Nanti kita akan masukkan ke dalam masakan secara utuh. Dan untuk tingkat kepedasannya, teman-teman bisa sesuaikan dengan selera masing-masing ya. Sesuai dengan menunya yaitu asam-asam daging sapi, pastinya kita akan memaksimalkan lagi rasa asamnya ya. Untuk menambahkan rasa asam, di sini kita akan pakai 3 jenis bahan. Yang pertama ada 7 buah belimbing wuluh atau biasa disebut dengan belimbing sayur. Yang kedua ada 1 sendok makan asam jawa. Nanti asam jawanya kita akan larutkan dengan air. Dan yang ketiga, di sini ada 2 buah tomat merah dan juga 2 buah tomat hijau. Lalu untuk seasoning bubuknya kita akan pakai 1 sendok makan penyedap rasa dan 1 sendok makan garam. Lalu juga ada 1 sendok teh gula pasir putih ya. Setelah bahan dan bumbunya sudah kita siapkan, langkah selanjutnya kita akan potong daging sapinya terlebih dahulu ya. Di sini kita akan potong daging sapinya menjadi beberapa bagian besar. Lalu kita potong lagi daging sapinya menjadi beberapa bagian kecil. Di sini aku memotong daging sapinya tidak terlalu tebal dan tidak terlalu tipis juga ya teman-teman. Kalau daging sapinya udah kita potong semuanya, lanjut lagi kita akan cuci daging sapinya ya. Kita cuci daging sapinya pada air yang mengalir supaya kotoran dan darah daging sapinya tidak menempel kembali. Kita cuci sampai benar-benar bersih ya. Jika daging sapinya sudah bersih, lalu kita tiriskan dan kemudian kita sisihkan. Sebelum kita olah daging sapinya, di sini kita sudah siapkan panci yang berisi air dan aku mau rebus daging sapinya dulu ya. Tujuannya supaya menghilangkan bau amis daging sapi dan menghilangkan lemak yang nantinya akan mengeluarkan busa hitam ya teman-teman. Lalu untuk bumbu rempahnya saat perebusan daging sapi, kita akan tambahkan 2 batang serai dan 1 ruas jahe yang sudah kita geprek atau kita memarkan. Dan untuk menambah harum, kita gunakan 2 lembar daun salam ya. Lalu kita tutup pancinya dan kita rebus daging sapinya sekitar 30 menit. Jika sudah kita rebus selama 30 menit dan di sini sudah kita lihat busa hitam dan lemak yang sudah terangkat, lalu kita matikan api kompor dan kita angkat daging sapinya. Setelah itu kita tiriskan daging sapi dari air rebusannya. Oke, lanjut lagi. Di sini kita akan iris bawang-bawangannya. Kita akan iris atau kita akan rajang bawang merah dan juga bawang putih. Sebisa mungkin kita rajang sampai setipis mungkin ya teman-teman, supaya sari-sari dari bawangnya semakin keluar pada saat nanti kita tumis ya. Selanjutnya kita iris tomat hijau, kita belah menjadi 2 bagian, lalu kita potong menjadi bentuk seperti dadu ya. Sama dengan halnya tomat hijau, tomat merahnya juga kita potong menjadi seperti dadu. Kemudian kita potong juga belimbing wuluhnya. Di sini kita potong 1 buah belimbing wuluh, dipotong menjadi 4 bagian ya teman-teman. Kalau semua bahannya sudah siap, lanjut lagi kita akan masuk ke dalam proses memasak. Di sini sudah kita siapkan wajan dan kita tuangkan minyak goreng secukupnya untuk menumis. Kita akan tunggu minyaknya sampai panas ya. Jika minyaknya sudah panas, kita tumis bawang merah dan juga bawang putih. Kemudian kita aduk-aduk sampai bawang-bawangannya sedikit layu. Setelah bawangnya ini sedikit layu, kita juga akan tumis bumbu aromatiknya. Kita masukkan seperti serai dan lengkuas.
kemudian juga daun jeruk dan juga daun salam. Dan pastikan semua bumbu rempahnya ini sudah kita cuci bersih ya. Lalu kita aduk-aduk dan kita tumis semuanya sampai benar-benar matang dan juga harum. Kita akan masak bumbunya sampai tanek supaya hasilnya maksimal dan tidak langu ya teman-teman. Kalau bumbunya sudah matang, kemudian kita tambahkan air sekitar 1 liter air, dan di sini kita tunggu sampai airnya mendidih. Kira-kira bisa kita tunggu sampai kurang lebih sekitar 7 menit ya. Nah, kalau airnya sudah mendidih seperti ini, kita langsung aja masukkan daging sapi yang sudah kita rebus tadi. Kemudian kita aduk sampai kuah dan dagingnya tercampur merata. Setelah itu kita tutup kembali pancinya dan kita akan tunggu lagi selama sekitar 10 menit ya. Lanjut lagi, kita masukkan seasoning bubuk, kita masukkan penyedap rasa dan juga garam. Kemudian juga ada gula pasir. Dan di sini aku juga tambahkan larutan air asam jawa, kira-kira sekitar 1-2 sendok makan aja ya teman-teman. Lalu kita aduk-aduk kembali. Dan kita masukkan tomat hijau dan tomat merahnya, serta belimbing wuluh atau belimbing sayurnya. Dan yang terakhir kita masukkan segenggam cabai rawit merah dan juga cabai rawit hijau. Karena aku pengen asam-asam daging sapi ini teksturnya ada crunchy-nya gitu. Tomat, belimbing wuluh, dan cabainya kita masak sesaat aja ya. Teman-teman jangan lupa koreksi rasa ya. Jika ada rasa yang kurang, teman-teman bisa tambahkan rasa sesuai selera. Dan jika semuanya sudah pas, asam-asam daging sapi ini siap disajikan. Nah, ini dia asam-asam daging sapinya udah jadi ya teman-teman. Rasanya asam seger dan juga pedas gitu. Dimakan pakai nasi hangat aja, ini udah enak banget ya. Dan teman-teman wajib coba resep ini di rumah ya. Selamat mencoba. Teman-teman bisa temukan ide resep masakan menarik lainnya di channel ini ya. Like video ini jika teman-teman suka, tulis komen jika ada saran atau pertanyaan lainnya, dan jangan lupa subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.